Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari kembali materi mengenai bangun ruang kerucut. Untuk materi yang kedua yaitu luas permukaan bangun ruang kerucut. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Luas bangun ruang kerucut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita uraikan bagaimana cara menentukan luas dari sisi-sisi yang terdapat pada bangun ruang kerucut. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut tersebut adalah sebagai berikut. Untuk mencari luas alas dari kerucut dapat kita gunakan rumus luas alas sama dengan pi R pangkat 2. Kemudian untuk mencari luas selimut kerucut dapat kita gunakan rumus luas selimut sama dengan pi R S. Selanjutnya, untuk menghitung luas seluruh permukaan kerucut secara umum dapat dirumuskan dengan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Atau dapat kita gunakan rumus luas permukaan sama dengan pi R dikali R ditambah S. Nah, di mana untuk nilai pi di sini adalah 22/7 jika panjang jari-jari atau panjang garis pelukis dari kerucut itu merupakan kelipatan dari 7. Atau bisa kita gunakan nilai pi sama dengan 3,14 jika panjang jari-jari dan panjang garis pelukisnya bukan merupakan kelipatan dari 7. Selanjutnya untuk R di sini adalah panjang jari-jari alas kerucut dan S adalah panjang garis pelukis kerucut. Nah, di mana untuk mencari panjang garis pelukis ini dapat dirumuskan dengan S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2, di mana T adalah tinggi kerucut. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan kita pelajari bagaimana cara menentukan luas permukaan kerucut terpancung. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah luas permukaan bangun ruang kerucut terpancung di samping. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan kerucut terpancung di samping ini. Kerucut di samping ini mempunyai 3 buah sisi. Yang pertama yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 cm. Kemudian sisi atas yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Dan selimut kerucut di mana panjang garis pelukisnya itu adalah 30 cm. Nah, untuk mempermudah, maka akan kita buat garis bantu, yaitu kita perpanjang kedua garis pelukisnya, sehingga bertemu di satu titik puncak, seperti gambar berikut ini. Nah, luas permukaan kerucut terpancung di samping ini adalah luas alasnya ditambah dengan luas atasnya dan ditambah dengan luas selimutnya. Maka pertama-tama akan kita cari berapakah luas alas kerucut terpancung di samping ini. Nah, karena alasnya ini berbentuk lingkaran, maka luas alas kerucut itu sama dengan luas lingkaran, yaitu pi R pangkat 2. Nah, karena panjang jari-jari alas dari kerucut terpancung ini adalah 15 cm, maka nilai pi yang akan kita gunakan adalah 3,14. Sehingga luas alas sama dengan
Pi yaitu 3,14 dikali dengan R pangkat 2 yaitu dikali dengan 15 cm dipangkatkan dengan 2. Nah, selanjutnya sama dengan 3,14 dikali dengan hasil dari 15 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 225 cm persegi. Maka luas alas sama dengan 3,14 dikali 225 cm persegi. Nah, hasil dari 3,14 dikali dengan 225 cm persegi adalah 706,5 cm persegi. Maka didapat bahwa luas alas dari kerucut terpancung ini adalah 706,5 cm persegi. Nah, selanjutnya akan kita cari berapakah luas atas dari kerucut terpancung ini. Nah, karena atas dari kerucut ini berbentuk lingkaran, maka luas atas itu sama dengan luas lingkaran, yaitu Pi R pangkat 2. Nah, karena panjang jari-jari atas dari kerucut terpancung ini adalah 10 cm, maka nilai Pi yang akan kita gunakan adalah 3,14. Sehingga luas atas sama dengan Pi yaitu 3,14 dikali dengan R pangkat 2 yaitu dikali dengan 10 cm dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya, luas atas sama dengan 3,14 dikali dengan, nah hasil dari 10 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 100 cm persegi. Maka didapat luas atas sama dengan 3,14 dikali 100 cm persegi. Nah, hasil dari 3,14 dikali dengan 100 cm persegi adalah 314 cm persegi. Sehingga didapat bahwa luas atas dari kerucut terpancung ini adalah 314 cm persegi. Nah, selanjutnya akan kita cari berapakah luas selimut kerucut terpancung di samping ini. Sekarang kalian perhatikan gambar di samping ini. Nah, pada gambar ini terdapat dua buah kerucut, yaitu kerucut 1 dengan panjang jari-jari alasnya adalah 15 cm dan kerucut 2 dengan panjang jari-jari alasnya adalah 10 cm. Sehingga untuk menghitung luas selimut kerucut terpancung pada gambar ini adalah dengan cara mengurangkan luas selimut kerucut 1 itu dikurang dengan luas selimut kerucut 2. Maka pertama-tama akan kita hitung terlebih dahulu berapakah luas selimut kerucut 1 di samping ini. Nah, perhatikan bahwa selimut kerucut 1 itu mempunyai panjang jari-jari kerucutnya adalah 15 cm. Nah, sedangkan untuk panjang garis pelukis dari kerucut 1 itu belum diketahui. Maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah panjang garis pelukis dari kerucut 1 ini. Nah, untuk mencari panjang garis pelukis dari kerucut 1 ini akan kita gunakan konsep kesebangunan dua buah segitiga. Perhatikan dua buah segitiga berikut ini. Nah, pada gambar ini terdapat segitiga ABC dan segitiga ADE, di mana kedua segitiga ini sebangun. Nah, untuk mencari panjang AC atau panjang garis pelukis dari kerucut 1 ini, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah panjang AE. Nah, berdasarkan konsep kesebangunan, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama.
Nah, untuk sisi-sisi yang bersesuaian tersebut adalah sisi DE itu bersesuaian dengan sisi BC. Kemudian sisi AE itu bersesuaian dengan sisi AC. Sehingga perbandingan dari sisi yang bersesuaian itu sama, yaitu DE per BC itu sama dengan AE per AC. Nah, karena panjang DE itu sama dengan 10 cm dan panjang BC sama dengan 15 cm, maka DE per BC itu sama dengan 10 per 15. Kemudian sama dengan panjang AE itu kita misalkan adalah X, maka panjang AC itu sama dengan X ditambah 30. Sehingga AE per AC itu sama dengan X per X ditambah 30. Nah, selanjutnya dari persamaan ini akan kita cari nilai X-nya. Langkahnya kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 10 dengan X ditambah 30. Kemudian sama dengan kita kalikan 15 dengan X. Hasilnya adalah 15X. Nah, untuk ruas kiri, 10 dikali dengan X ditambah 30. Maka 10 kita kalikan dengan X, hasilnya adalah 10X. Kemudian 10 kita kalikan dengan positif 30, hasilnya adalah positif 300. Kemudian sama dengan 15X. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan 10X ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 10X. Sehingga didapat 300 sama dengan 15X dikurang 10X. Nah, hasil dari 15X dikurang 10X adalah 5X. Maka didapat 300 sama dengan 5X. Nah, untuk mencari nilai X dari persamaan ini, maka kita pindahkan 5 ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 5. Sehingga didapat nilai X itu sama dengan 300 dibagi 5. Hasilnya adalah X sama dengan 60. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa nilai X, yaitu panjang AE adalah 60 cm. Nah, karena AE itu sama dengan 60 cm dan EC sama dengan 30 cm, maka panjang AC itu sama dengan 60 cm ditambah 30 cm. Hasilnya adalah 90 cm. Maka didapat panjang AC, yaitu panjang garis pelukis dari kerucut satu ini adalah 90 cm. Nah, berdasarkan gambar ini maka diperoleh bahwa panjang jari-jari kerucut satu adalah 15 cm dan panjang garis pelukis yaitu S sama dengan 90 cm. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari luas selimut kerucut 1 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Luas selimut 1 sama dengan Pi dikali R dikali S. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 15 cm dan nilai S sama dengan 90 cm ke dalam rumus ini. Maka luas selimut 1 itu sama dengan Pi. Nah, untuk nilai Pi kita gunakan 3,14. Kemudian dikali dengan R, yaitu dikali dengan 15 cm. Kemudian dikali dengan S, yaitu dikali dengan 90 cm. Nah, hasil dari 3,14 dikali dengan 15 cm adalah 47,1 cm. Kemudian 47,1 cm dikali dengan 90 cm, hasilnya adalah 4.239 cm persegi. Nah, berdasarkan uraian ini maka didapat bahwa luas selimut kerucut 1 adalah 4.239 cm persegi. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari berapakah luas selimut kerucut 2 ini.
Nah, di mana panjang jari-jari alas dari kerucut 2 ini adalah 10 cm dan panjang garis pelukis dari kerucut 2 ini adalah 60 cm. Maka, untuk menghitung luas selimut kerucut 2, kita gunakan rumus sebagai berikut. Luas selimut sama dengan pi RS. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai R sama dengan 10 cm dan nilai S sama dengan 60 cm ke dalam rumus ini. Maka, luas selimut kerucut 2 itu sama dengan pi, yaitu 3,14 dikali dengan R, yaitu dikali dengan 10 cm, kemudian dikali dengan S, yaitu dikali dengan 60 cm. Nah, hasil dari 3,14 dikali dengan 10 cm adalah 31,4 cm. Kemudian 31,4 cm dikali dengan 60 cm hasilnya adalah 1884 cm persegi. Maka didapat bahwa luas selimut kerucut 2 adalah 1884 cm persegi. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah terakhir tinggal kita cari luas selimut kerucut terpancung di samping. Dengan menggunakan rumus, luas selimut kerucut terpancung sama dengan luas selimut kerucut 1 dikurang dengan luas selimut kerucut 2. Nah, selanjutnya luas selimut kerucut terpancung sama dengan luas selimut kerucut 1 yaitu 4239 cm persegi dikurang dengan luas selimut kerucut 2 yaitu dikurang dengan 1884 cm persegi. Nah, hasil dari 4239 cm persegi dikurang dengan 1884 cm persegi adalah 2355 cm persegi. Maka didapat luas selimut kerucut terpancungnya sama dengan 2355 cm persegi. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya, maka kita peroleh hasil bahwa luas alas dari kerucut terpancung ini adalah 706,5 cm persegi. Kemudian luas sisi atas dari kerucut terpancung ini adalah 314 cm persegi. Dan luas selimut kerucut terpancung ini adalah 2355 cm persegi. Maka langkah terakhir tinggal kita hitung luas permukaan bangun ruang kerucut terpancung di samping. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan kerucut terpancung di samping ini adalah luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan luas sisi-sisi ini ke dalam rumus ini. Maka, luas permukaan sama dengan luas alas yaitu 706,5 cm persegi ditambah dengan luas atas yaitu ditambah dengan 314 cm persegi. Kemudian ditambah dengan luas selimut yaitu ditambah dengan 2355 cm persegi. Nah, hasil dari 706,5 cm persegi
ditambah dengan 314 cm persegi adalah 1020,5 cm persegi. Kemudian 1020,5 cm persegi ditambah dengan 2355 cm persegi adalah 3375,5 cm persegi. Maka didapat luas permukaan sama dengan 3375,5 cm persegi. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa luas permukaan bangun ruang kerucut terpancung di samping ini adalah 3375,5 cm persegi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana cara menentukan luas permukaan kerucut terpancung. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.